Shalom Bapak Ibu, kita mengucap syukur karena kasih Tuhan dan berkat Tuhan melimpah atas setiap pribadi lepas pribadi. Kalau hari ini ada karena kasih dan kemudahan nama Tuhan. Biarlah hari ini kita mengucap syukur dalam setiap pujian dan penyembahan kita. Kita sama-sama mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang melimpah atas setiap hidup kita. Yesusku, penyelamat.
nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Tuhanku, Engkau Tuhan yang besar, kami terima besar. Karena kebaikan-Mu tak henti-hentinya buat kami Tuhan. Rahmat-Mu, kasih-Mu melimpah atas setiap hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur buat hari ini. Tuhan nyatakan anugerah-Mu buat kami. Kalau kami ada dan berdiri di tempat ini, itu karena kasih dan kemurahan. Kami akan memuji dan besarkan nama-Mu Tuhan. Berkati setiap lidah kami, hati kami, pikiran kami tertuju kepada Engkau.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sorak-sorak bagi Tuhan kita. Bahwa kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Sungguh besar kasih Tuhan kepada kita. Haleluya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah berkuasa. Syukur bagi Tuhan kita. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah berkuasa. Tuhan terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah berkuasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah berkuasa. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah berkuasa. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah berkuasa. berkasa. Sorak-sorak bagi Tuhan kita. Haleluya. Syukur bagi Tuhan. Denganmu Tuhan kita berjalan bersamanya. Sorak-sorai hanya bagi Tuhan kita. Raja di atas segala raja. Dari kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Penangguranmu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku seluruh. Sepenuh jiwaku ku yakin dan
Tuhan, kami tinggikan. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Engkau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya Yesus. Haleluya, syukur bagi Kau Yesus. Silakan Bapak Ibu jemaat duduk kembali. Kami mengundang anak-anak sekolah minggu. Mari anak-anak sekolah minggu, sebelum ibadah sekolah minggu. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Nanti dengan hormat Ibu Ambar berdoa untuk sekolah. Mari Bapak Ibu kita memberkati anak-anak kita. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Yesus. Hati kami limpah dengan ucapan syukur. Oleh karena kasih dan kemurahan-Mu, Engkau masih memberikan nafas hidup, Engkau masih memberikan kesehatan atas setiap kami. Secara khusus kami menyerahkan anak-anak-Mu yang sebentar akan bersekolah minggu. Engkau membawa mereka boleh semakin dekat kepada Engkau. Mereka boleh memuji, membesarkan nama-Mu, mendengarkan kebenaran firman-Mu, sehingga anak-anak-Mu ini boleh bertumbuh iman mereka kepada Engkau secara luar biasa Bapa. Berkat-Mu tercurah atas masa anak-anak mereka, masa belajar mereka, terlebih berkat-Mu tercurah atas orang tua mereka, sehingga kasih-Mu yang boleh terus menaungi setiap kehidupan anak-anak-Mu ini Tuhan. Juga kami guru-guru sekolah minggu, Kau pakai kami untuk melayani Engkau dengan kerendahan hati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan sama-sama untuk persiapan doa syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Lydia Loh. Besar Allahku, selamanya besar. Allahku selamanya besar Dan ajaib Kita sekali lagi. Tuhanku besar, besar. Mari saya jemput semua, kita berdiri sekali lagi. Kita akan berdoa. Selamanya besar Allahku, dan ajaib Tuhanku. Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini
boleh kembali ada di dalam hadirat-Mu. Engkau Bapa kami yang besar, Allah yang ajaib, Tuhan yang dahsyat, yang kami percaya pagi hari ini ada bersama-sama dengan kami. Dan kami tahu pujian penyembahan kami telah naik di hadapan Tuhan. Pujian yang menyenangkan hati Tuhan. Pujian yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Ini yang kami percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, kami kembali boleh datang di hadirat-Mu, menyerahkan bangsa dan negara kami. Tuhan, kami berdoa untuk para pemimpin kami dari tingkat pusat sampai daerah. Berikan hati yang takut kepada mereka semua di dalam mereka memimpin bangsa ini, supaya bangsa ini ke depan menjadi bangsa yang lebih baik lagi. Terlebih bangsa ini boleh mengalami lawatan Tuhan, karena ini menjadi kerinduan setiap kami anak-anak-Mu yang ada di tempat ini. Bahkan kami percaya semua anak-anak Tuhan yang hari-hari ini berdoa untuk bangsa ini juga sama merindukan lawatan Tuhan terjadi ada atas bangsa ini. Kami berdoa untuk keluarga kami, sanak famili kami yang bertalian darah dengan kami, yang pagi hari ini tidak bersama dengan kami, bahkan mereka yang belum mengenal Tuhan. Kami mohon biar kebelas kasihan Engkau Tuhan turun atas mereka, supaya mereka boleh percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah satu-satunya juru selamat dunia, supaya mereka Tuhan boleh juga mengalami anugerah Tuhan di dalam kehidupan mereka, sebagaimana kami sudah alami pada pagi hari ini. Bapa, kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani, untuk para penginjil yang memberitakan firman-Mu melalui saran apapun juga. Tuhan kiranya berkati setiap perkataan yang mereka ucapkan, setiap kebenaran firman yang keluar dari mulut mereka, supaya itu sungguh-sungguh memberkati semua yang mendengarnya. Dan melalui pemberitaan firman Tuhan, banyak jiwa boleh dibawa masuk di dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapa. Kami berdoa pagi hari ini untuk staf penggembalaan yang ada di tempat ini. Tuhan tolong semuanya hamba-hamba-Mu. Tuhan pakai biar pengurapan semakin lebih dan lebih lagi turun atas hidup mereka. Berikan roh pewahyuan Tuhan, supaya apa yang disampaikan adalah isi hati Tuhan untuk kami jemaat-Mu, supaya jemaat di tempat ini terus semakin mengasihi Tuhan, semakin mengenal Tuhan lebih lagi, dan lebih rindu setiap saat untuk bertemu dengan Tuhan. Terima kasih Bapak. Bahkan kami berdoa untuk seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang melayani, khususnya pada pagi hari ini. Semuanya Tuhan tidak terkecuali, Engkau lawat mereka, Engkau berkati mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati kesehatan mereka, berkati usaha pekerjaan mereka, berkati sekolah kuliah mereka Tuhan. Supaya mereka tahu bahwa apa yang mereka lakukan tidak sia-sia, tetapi semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Jemaat-Mu yang ada pada pagi hari ini, Tuhan lawat semuanya. Persiapkan setiap kami, hati kami, supaya menjadi tanah hati yang subur. Ketika benih firman ditaburkan, itu boleh bertumbuh, berbuah, guna kami persembahkan kepada Tuhan. Terima kasih, bersyukur kepadamu ya Bapa. Memberkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Biar pengurapan Tuhan turun, dan apa yang disampaikan adalah isi hati Tuhan buat setiap kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami peralaskan segala doa permohonan kami. Semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus berkati. Bapak Ibu jemaat, saat kita berkelimpahan mungkin kita bisa mengucap syukur, tapi saat kita dalam keadaan kurang, rasanya untuk mengucap syukur itu sulit. Tapi satu hal, apapun keadaan kita, mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki bagi kita semuanya. Saat kita bisa mengucap syukur, berkat, kasih, dan kemurahan Tuhan melimpah setiap
hidup kita. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Syukur bagi Engkau Tuhan, Engkau sangat baik atas hidup kami. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari Bapak Ibu, saat kita menyanyikan lagu ini dengan siap iman percaya kita, setiap musim kita lewati bersama-sama. Tapi kasih setia Tuhan berlimpah atas hidup kita. Mari saya undang Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, berdiri bersama-sama, nyanyikan lagu ini dengan sepenuh hati kita. Dalam segala keadaan, Kau tahu hati kami Bapa, berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru.
sekali Yesus, selamanya Yesus. Ini iman pengakuan kami Tuhan. Takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya sekali Yesus. Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Musim boleh berganti musim Tuhan. Ada setiap pergumulan kesulitan yang kami hadapi. Tapi biarlah setiap pergumulan hidup yang kami alami tidak membuat kami kecewa, tidak membuat kami pahit ya Tuhan. Tapi biarlah kami boleh terus mengucap syukur, sebab kami tahu Engkau tetap bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Biarlah di atas segala sesuatu kami tetap terus berharap kepada Engkau ya Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus, Engkau tetap Tuhan, Engkau tetap Allah yang kami percayai, yang kami andalkan ya Tuhan. Terima kasih, kami mengangkat tangan kami mengangkat penyembahan kami kepadamu pagi hari ini. Mari sekali lagi nyanyikan pujian ini dari dasar hati kita dengan syukur, iman dan percaya bahwa sekali Yesus tetap Yesus di dalam hidup kita. Sekali Yesus, Selamanya Yesus, harapan kami tidak akan pernah hilang di dalam Engkau. takkan hilang Oh, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Mu. Sekarang ku ada ya Tuhan. Oh Yesusku, ku cinta karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari sekali lagi sembah Dia. Oh karena kasih-Mu Tuhan kami ada, karena kasih-Mu kami ada sekarang Tuhan.
batakaya sera. Kiara lama ya shanda. Kau segalanya dalam hidup kami. Kau segalanya dalam hidup kami ya Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, ya Rabaya Shandara Bayara. Kau nyata dalam hidup kami. Kau nyata dalam hidup kami. Oh, terima kasih. Kau hadir di tengah kami pagi ini, memberikan sejahtera-Mu, memberikan damai sejahtera-Mu, memberikan kekuatan baru, memberikan sukacita. Kehadiran-Mu membawa pemulihan, membawa berkat yang berlimpah, menyembuhkan, memulihkan, membebaskan dan melepaskan. Terima kasih Yesus. Syaralabatakaralayaralabaya shiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Iman dan keyakinan kami Tuhan tetap padamu, bahwa Engkau tetap nyata dalam kehidupan kami. Engkau terus menyatakan ya Tuhan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih buat hadirat-Mu yang Kau nyatakan bagi setiap kami. Setiap kami yang terus menanti-nantikan Tuhan. Setiap kami yang terus merindukan akan Engkau Tuhan. Hati yang lapar dan haus, maka Engkau akan memuaskan setiap kami. Terima kasih buat kehadiran-Mu yang memberikan damai sejahtera, kekuatan baru di tengah-tengah kami. Biarlah kami terus mengalami perjumpaan dengan Engkau setiap kami memuji, menyembah Engkau dengan segenap hati kami. Terima kasih. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu, berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu. Setiap firman-Mu yang ajaib itu, yang dahsyat, biarlah berbicara bagi setiap kami Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan, tapi biarlah saja oleh hikmat wahyu daripada Tuhan memampukan hamba-Mu boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Firman Tuhan yang sudah Kau taruhkan dalam hati hamba-Mu, biarlah kami boleh mendengarnya, menerimanya dengan hati yang ucapan syukur, dengan sukacita. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut berkat-Mu, firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap sambut firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara. Shalom, selamat pagi. Haleluya. Saya mengamati melihat bahwa hari ini pujiannya begitu luar biasa, bersemangat. Saya juga memperhatikan Bapak Ibu Saudara semua bersemangat untuk memuji, menyembah nama Tuhan. Amin. Nah, tentunya saya percaya ini adalah salah satu daripada rekreasi efek. Ya, udah disegerin semuanya. Ya, menikmati kemurahan Tuhan ya. Di akhir bulan Juni kita berekreasi bersama-sama. Tahun depan kita akan mengadakannya lagi. Amin. Yang setuju angkat tangan. Ya kita doa ya, walaupun memang ada sedikit rekreasinya, ada sedikit kendala dalam artian banyak yang, enggak banyak, sedikit lah gitu ya, yang mabok. Tapi kita berdoa nanti tahun depan maboknya enggak ada, tapi sukacitanya yang berlimpah. Amin. Haleluya. Nah Bapak Saudara, kita masuk di dalam bulan yang baru ini. Kita akan sama-sama sepanjang bulan ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, yaitu tentang tujuan hidup di dalam Kristus. Siapa kita di dalam Yesus ya. Makna hidup dalam Yesus. Pokoknya yang berhubungan dengan tujuan kehidupan. Siapa kita, makna hidup kita. Nah di minggu yang pertama ini saya akan mulai dengan temanya. Nah boleh dibuka ya. Siapakah aku ya. Who am I? Nah saya jadi ingat ada seorang lah gitu ya. Seorang aktor legenda di Asia. Dia adalah seorang
tokoh komedian nomor 1 ya, walaupun ada kemudian penerusnya namanya Stephen Chow. Wah, kalau nonton film dia kita terhibur, ketawa-tawa terus. Nah, nama aktor ini adalah siapa? Ya, pernah nonton ya filmnya ya, Who Am I? Jackie Chan gitu. Wah, dia sudah umurnya sudah cukup tua ya, tetapi peran dia di dalam film, maksudnya dalam industri perfilm begitu luar biasa. Siapa yang nggak kenal Jackie Chan di Asia? Nah, ada satu film dia yang berjudul Who Am I. Ceritanya dia itu adalah seorang agen ya, mata-mata ya. Nah, jadi satu kali dia ketika dia dalam menjalankan misinya itu, dia mengalami sebuah kecelakaan. Jadi kecelakaan ini membuat dia jadi hilang ingatan sementara gitu ya, karena kecelakaan itu. Jadi ketika dia sadar di rumah sakit, dia tanya, who am I? Siapa ya saya? Dia lupa siapa dirinya. Nah, singkat cerita kemudian skinnya berlanjut, dia ada di sebuah daerah ya di Afrika sana, ketemu dengan suku asli di sana gitu. Jadi waktu ditangkap, ditanya sama orang Afrika ini, ya terjemahnya, siapa kamu? Dia jawab, siapa aku? Siapa kamu? Siapa aku? Who am I? Jadi orang Afrika ini pikir waktu ditanya siapa kamu, dijawabnya who am I? Oh, namanya Who Am I. Jadi dipanggil Who Am I? Who am I? Siapa saya gitu. Nah, kalau kita nonton ini ceritanya begitu lucu ya, luar biasa menghibur. Tetapi kalau kita terjemahkan ke dalam kehidupan sesungguhnya, kalau ada orang yang lupa siapa dirinya, itu sebetulnya bukan sesuatu yang lucu, betul nggak? Sesuatu yang membuat sedih ya, bahkan menderita. Ada orang yang lupa dirinya, siapa dia, dilahirkan di mana gitu. Membuat hidupnya jadi begitu sulit ya, begitu sangat sulit. Kalau orang nggak tahu siapa dirinya. Nah, seorang hamba Tuhan yang bernama Gembala, hamba Tuhan, dia juga penulis buku ya. Seorang hamba Tuhan ini namanya Rick Warren, dia menulis satu buku yang begitu terkenal, Purpose Driven Life, atau kehidupan yang digerakkan dengan tujuan. Dalam bukunya dia menulis begini, manusia tidak akan menemukan tujuan hidupnya jika ia berpusat kepada dirinya sendiri, ya, tanpa pengenalan akan Allah, akan Tuhan. Manusia tidak akan mengenal makna hidup yang sesungguhnya jika mencari di dalam dirinya sendiri. Manusia berusaha mencari siapa dirinya dengan mencarinya melalui dirinya sendiri. Dia memberikan sebuah ilustrasi ya. Jadi begini ilustrasinya adalah, jika saya memberi Anda sebuah barang yang belum pernah Anda lihat, Anda tidak akan mengetahui untuk apa barang itu. Kita belum pernah lihat, belum pernah pegang gitu. Jadi kita nggak tahu ya kan. Dan barang itu juga tidak akan bisa memberitahu Anda siapa dia gitu. Nah, hanya pencipta atau buku panduannya yang bisa menyingkap kegunaan barang itu. Betul nggak? Kalau misalnya kita beli sesuatu benda ya, kadang-kadang begini juga. Jadi gini, kita beli satu benda, kita belum benar, contohnya ya, nih yang saya pegang ini, mikrofon. Kalau kita tidak pernah tahu, tidak pernah lihat, baru pertama kali lihat, kita nggak tahu nih fungsinya apa. Bagaimana kita bisa tahu dia ini buat apa? Caranya bagaimana? Caranya tanya sama yang buat dong, betul nggak? Atau ada bukunya kan, buku panduannya. Oh, ini gunanya buat apa? Dia untuk apa? Menerima suara ya dari mikrofon ini ya, ada alatnya, sound system, supaya memberikan penambahan volume suara sehingga suara saya, orang yang mungkin di sini tidak terdengar bisa terdengar. Itu fungsinya gitu loh. Jadi kita jadi tahu gunanya alat ini karena diberitahu oleh penciptanya atau tulisannya. Nah, saya perhatiin kadang-kadang ini ya, ibu-ibu yang suka belanja alat rumah tangga, beli barang sudah tahu barangnya apa, tapi kadang-kadang masih suka kesulitan kan ya, ada beberapa bagian ini gimana sih? Nah, caranya gimana? Ya lihat buku panduannya. Setelah itu kita baru tahu, oh gunanya ini. Amin. Demikian juga setiap kita manusia, saudara, kita diciptakan dengan satu tujuan. Kita ada bukan kebetulan. Nah, dikatakan gini, hanya di dalam Allah, di dalam Tuhan, kita menemukan asal usul kita. Ya, siapa sih kita? Identitas kita, makna hidup kita, tujuan kita, pentingnya kita, dan masa depan kita. Mari kita lihat, lanjut.
Dicatat gini, pengenalan akan diri sendiri akan menjadi kunci untuk menjalani sebuah kehidupan yang berhasil dan kemenangan. Kalau kita cuma baca sampai sini, kita nggak nangkap, kita bisa salah ya. Kalau mengenal diri sendiri itu jadi kunci. Tapi dilanjutkan, pengenalan diri yang sejauh apa? Dikatakan jika kita memiliki kesadaran ya bahwa di dalam Kristus posisi kita sangat luar biasa, maka perjalanan kita ke depan tidak akan pernah sama lagi. Manusia berusaha mencari siapa dirinya, enggak bakal ketemu. Hanya di dalam Tuhan, waktu kita mengenal Tuhan ya, lewat firman-Nya, lewat kehidupan intim dengan Tuhan, kita akan mengerti siapa kita. Bahkan di dalam firman Tuhan, kita punya posisi yang luar biasa di dalam Kristus. Nah, kalau kita mengerti akan hal ini, firman Tuhan menjamin kehidupan kita harusnya tidak sama. Ya, harusnya tidak sama. Kehidupan kita ada menjadi kehidupan yang luar biasa. Nah, secara langsung cepat kita akan lihat apa sih yang kita miliki sebagai orang yang dibenarkannya. Apa yang kita terima waktu kita ngerti posisi kita di dalam Kristus. Waktu kita di dalam Kristus, siapa kita, apa yang kita terima. Nah, yang pertama mari kita lihat. Yang pertama dalam Efesus 1:4-7 saya bacakan ya. Dalam Efesus pasal 1 ayat 4 dan 7 mencatat demikian. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ya, Tuhan sudah pilih kita Bapak Saudara di dalam Yesus. Bahkan firman Tuhan mencatat sebelum dunia dijadikan, kita itu sudah ada di dalam rancangannya Tuhan. Luar biasa, sudah ditentukan, sudah dipilih ya, supaya kita kudus dan tak bercacat. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Yang pertama harus kita mengerti di dalam Kristus kita punya sebuah keselamatan. Yang ngerti katakan amin. Amin. Nah, kadang-kadang kita hanya menangkap ya saya sudah selamat sudah. Firman Tuhan itu mencatat begini, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus, betul gak? Hanya lewat Yesus satu-satunya jalan menuju kepada Bapa, itu bicara tentang keselamatan. Dan firman Tuhan juga mencatat bahwa begini, usaha manusia itu tidak bisa menyelamatkan. Manusia berusaha melakukan apapun supaya dirinya selamat. Tidak bisa. Hanya oleh apa dikatakan anugerah Tuhan, ya, oleh iman respon kita, anugerah Tuhan, kita terima keselamatan itu. Amin. Tapi perhatikan Bapak Saudara, dikatakan gini, kita adalah orang-orang apa? Yang mendapat kemurahan Tuhan sekaligus amat berharga. Yang perlu kita garis bawahi, catat, bahwa keselamatan yang kita terima ini bukan keselamatan yang murahan. Gitu. Bahasa lainnya apa? Ecek-ecek gitu loh. Kita semua ditebus oleh darah Yesus, darah yang begitu mahal. Kenapa? Karena kita berharga. Sesuatu yang berharga, yang bernilai, maksudnya sesuatu yang nilainya tinggi, itu harganya mahal, betul nggak? Nilainya tinggi, apalagi kalau bicara soal seni ya. Sesuatu yang nilainya tinggi menurut pandangan orang itu nilainya harganya mahal. Nah, saya akan kasih beberapa contoh ya. Ada namanya barang atau benda yang mahal-mahal. Ya. Ini saya melihat di internet, nggak tahu ya kalau ada update lagi. Tapi dikatakan yang pertama ini adalah barang yang paling mahal nomor 1 di dunia. Namanya kapal pesiar History Supreme. Nah itu bentuknya seperti itu. Sini ya, sorry kecepatan. Ya. Barang termahal di dunia, nomor 1 adalah kapal pesiar History Supreme yang nilainya ditaksir mencapai 4,8 miliar dolar Amerika Serikat. Atau nih kalau dirupiahkan sekitar 71,94 triliun. Bisa membayangkan enggak Bapak Ibu Saudara? Kalau dalam rupiah 71,94 triliun. Terus nilainya enggak usah ribuan deh, 100.000 aja gitu. Kira-kira berapa gepok ya, berapa tumpuk ya, kira-kira bayangin. Ini nih, 71.
Saya nggak ngerti, mungkin separuh gereja ini kali ya isinya gitu. Itu paling mahal, 71. Jangankan memilikinya gitu, membayangkannya aja ampun ya, luar biasa. Ada loh orang yang, jadi maksudnya gini, ini dibuat tuh oleh namanya desainer terkenal asal Inggris. Dibuat, dijual. Dan ada orang yang mau beli, betul gak? Atau begini juga, mungkin bisa jadi orang pengen punya, dia pesan dibuatin gitu loh. Jadi dia berani buat. Nah kalau nggak salah ya, karena sekitar, pokoknya dibuatnya ini ada bagian-bagiannya itu dengan emas murni berapa kilo, dah nggak ngerti. Pokoknya kira-kira begitulah. Nah kemudian ini hanya menampilkan beberapa. Kemudian selanjutnya adalah ada sebuah lukisan judulnya The Cards Players. Cuman gambar gini doang, perhatiin lihat lukisan ya. Ini ada dua orang pakai topi, main kartu gitu. Gak tahu apa namanya, bukan domino sih itu ya. Coba lihat. Hasil karya dari seniman Prancis sekarang dimiliki oleh keluarga kerajaan Al Thani ya di Qatar. Dibeli dengan harga 4,12 triliun rupiah. Lukisan cuman begini doang gitu. Saya mah bisa gambar begitu. Bayangin cuma begini doang, harganya begini. Tapi kok ada ya orang yang mau beli karena dia melihat apa? Nilai seninya begitu tinggi. Jadi orang berani bayar mahalnya segini. Kalau saya, wah ya punya duit segini ngapain beli lukisan ini gitu ya. Buat mengembangkan kerajaan Tuhan. Amin. Luar biasa. Selanjutnya kita lihat ada satu lagi lukisan. Apa itu bacanya bahasa Perancis ya. Ya itulah. Garçon la pipe apa gimana ya. Nah gitu. Cuman gambar apa wanita ini udah pasti ya. Cuma begitu aja tuh. Cuma begitu aja harganya. Nah, ini dilukis oleh seniman yang namanya Pablo Picasso pada tahun 1905. Ini lukisan awal. Dia waktu awal-awal ya. Itu aja dia masih umur 24 tahun. Tapi luar biasa. Dinilai ya karena karya maestro ya. Nilainya berapa? Setara dengan 1,55 triliun. Punya duit segitu mau nggak beli lukisan ini Bapak Saudara? Saya enggak. Ngapain? Tapi karena orang melihat ini sebuah karya seni yang begitu luar biasa. Dia berani bayar mahal. Kemudian lanjut. Nah ada sebuah mobil Ferrari. Ya, ada merek-merek mobil yang luar biasa. Salah satunya ini Ferrari GTO tahun 1963. Ini harganya 779 miliar. Kalau beliin Kijang Innova dapat berapa itu? Atau dia beliin motor NMAX. Wow. Lapangan Pancasila isinya NMAX semua tuh penuh itu. Malah kurang ya. Wow, mesti parkir lagi di 411 di mana gitu. 779 miliar. Mobil apa sih? Sama kan bentuknya. Buat apa? Ya buat mengantar, ya paling mewah apa aslinya AC dan segala macam lah, dingin udah cukup ya, nggak ada di dalamnya ranjang, kulkas 4 pintu gitu kan, terus apa lagi, nggak ada gitu, tapi harganya bisa begitu, ya karena itu memiliki nilai sejarah dikatakan memenangkan apa itu, lomba The French pada tahun 1963, ada yang beli yaitu pengacara itu, 779 miliar, luar biasa. Masih ada nggak ya? Cek. Ini rentu. Apa sih? Apa tebak? Coba tebak Bapak Ibu, apa itu? Jadi ini sebetulnya lukisan rumput, ada danaunya. Pemandangan rumput kosong, ini foto loh bukan lukisan. Foto gitu ya. Danau, rumput, dah kosong aja gitu. Karya seniman visual asal Jerman. Pada tahun 1999. Dijual ada yang beli, harganya 64,44 miliar. Cuma foto begitu, lebih bagus foto-foto kita kemarin. Saya lihat, keren-keren, ada yang gini, ada yang mirip, waduh. Fotonya banyak, nanti besar bisa minta ya sama media tanya. Wah bagus-bagus, lah ini cuma begitu, kosong doang. Tapi ada yang melihat ini sebagai suatu karya seni yang luar biasa. Dengan uangnya dia berani bayarin seharga 64 sekian miliar.
Buat beli nasi uduk dapat berapa banyak itu. Beli soto ya, kita tiap hari makan soto berapa tahun habisnya itu. Tiap hari gitu seumur hidup makan soto. Luar biasa ya saudara ya. Luar biasa. Mari kita lihat, habis kayaknya. Nah, untuk kita yang berdosa, Tuhan Yesus itu rela mati di atas kayu salib. Ya, keselamatan yang dia beri itu, caranya apa? Yesus harus mati di kayu salib. Kira-kira dengan apa yang Tuhan sudah lakukan, masihkah kita ragu akan cinta kasih Tuhan? Harusnya tidak, karena hal ini membuat kita harusnya tidak memiliki keraguan soal keselamatan kekal kita. Karena dasarnya jelas bukan karena kebaikan dan perbuatan kita. Nah, itu tadi tuh ada orang yang begitu rela ya, bayar dengan harga yang mahal. Tetapi misalnya gini ditanya, ya lukisan tahu itu, berani bayar, dia ada uang segitu, dia berani bayar segitu. Tapi kira-kira kalau ditantang, berani gak bayar dengan nyawanya? Kamu mati deh. Gak ada yang berani. Cuma Yesus yang berani menebus kita dengan nyawanya. Kenapa sebabnya saudara? Karena di awal dicatat, karena kita ini nilainya tinggi luar biasa. Dikatakan berharga di mata Tuhan. Alkitab banyak memberikan gambaran siapa kita. Kita ini biji mata Tuhan, dijaga, dipelihara. Coba lihat sebelahnya, lihat kiri kanan. Coba giniin tangannya ke matanya, diam-diam gitu. Kira-kira dia, apa ini gue colok aja gitu. Enggak kan, dia jaga begitu. Karena apa? Berharga kan, gak mungkin mata kita kasih colok. Begitu juga Tuhan. Jadi keselamatan yang Tuhan beri itu begitu nilainya luar biasa Bapak Saudara. Ya, kita ditebus dengan darah yang mahal. Tuhan aja mandang kita ya, ini berharga begitu luar biasa. Nah kadang-kadang saya masih tidak mengerti, ada orang yang rasanya dia tidak mensyukuri kehidupannya. Aduh, kulit saya kenapa belang-belang ya kayak zebra gitu. Aduh, hidung saya kenapa mancung ke dalam ya. Aduh, rambut saya kenapa keriting tidak lurus seperti dia. Ada aja begitu. Padahal kalau kita mengerti firman Tuhan, kita ada siapapun kita dilahirkan dari orang tua siapa, ras kita, apapun itu enggak kebetulan. Firman Tuhan katakan Tuhan bentuk begitu rupa dengan tujuan yang mulia ya. Jadi kita harus ubah konsep kita bahwa kita ini adalah berharga, mulia di pandangan Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, jadi mari kita berkata kepada diri sendiri, aku ini mahal, aku ini berharga. Karena Yesus sudah menebus aku dengan harganya, yaitu darahnya yang mahal. Darah Yesus bukan darah yang murahan, oleh tubuhnya, oleh pengorbanannya. Jadi kalau kita mengingat itu, harusnya betapa kita itu bersyukur kepada Tuhan akan keselamatan yang diberikan kepada kita. Amin. Nah next. Oh ini dulu. Dalam Matius 16 ayat 26 dikatakan gini, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya, dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Betul kan? Segala sesuatu, harta benda, material, harta, uang dan segala macam, sebetulnya dikatakan orang bisa berusaha mencari itu, tapi kalau dia kehilangan nyawanya, apa yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Luar biasa, Tuhan tebus kita dengan nyawanya, dengan darahnya, karena kita berharga luar biasa di mata Tuhan. Amin. Nah bagi Tuhan, keselamatan kita itu jauh lebih bernilai dibanding kekayaan dunia ini. Mungkin ada orang yang menganggap ya gini, dalam bukunya Rick Warren itu mencatat ada beberapa gini, ada beberapa hal yang menggerakkan kehidupan seseorang. Apa sih? Dalam dunia ini orang kan punya tujuan mencari ya tentang kehidupan seperti apa. Salah satu yang dikatakan yang menggerakkan orang itu adalah apa? Materialisme. Ya, uang, kekayaan. Tetapi sekali lagi, uang, kekayaan tidak dapat menyelamatkan. Mungkin bisa memberikan tanda kutip kebahagiaan, kesenangan, tapi itu pun sifatnya sementara, tidak kekal. Nah, keselamatan yang Tuhan berikan jauh melampaui dari hal-hal yang fana itu. Amin. Mari kita lihat lebih lanjut. Yang kedua, ya, apa yang kita didapat di dalam Kristus. Dalam Efesus pasal 1 ayat 13-14 saya bacakan bagi kita. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu.
Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Yang pertama di dalam Yesus kita itu menerima keselamatan daripada Tuhan. Tetapi yang luar biasa begini, Tuhan itu sudah menyatakan begitu luar biasa lewat ayatnya. Tapi enggak cuma sampai di situ. Tuhan memberikan jaminan. Jadi ada orang-orang ya bahkan ya orang Kristen tentunya masih ragu gitu loh akan keselamatannya. Nah, Tuhan kasih jaminan bahwa keselamatan di dalam Tuhan itu pasti. Jaminannya apa? Roh Kudus. Nih, agar keraguan kita akan posisi kita di dalam Kristus itu pudar, maksudnya tidak ragu-ragu. Tuhan itu memberikan Roh Kudus di dalam hidup kita sebagai apa? Jaminan. Kan di sini dikatakan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita, ya. Juga dikatakan kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Nah, jadi gini, Bapak Saudara, ada sebuah contoh. Misalnya kita punya usaha, ya. Kita ingin mengembangkan usaha kita itu lebih besar, lebih luas, tapi kita kan nggak punya modal, ya. Caranya bagaimana sih? Ya, secara umum kita mengajukan pinjaman ke bank supaya dapat uang untuk kita mengembangkan. Dengan uang yang ada kita lebih mengekspans ya, lebih besar lagi supaya lebih banyak berkembang gitu ya, lebih luas lagi usaha kita. Caranya apa sih? Ya kita pinjam kepada bank. Tetapi nggak hanya kita datang, saya mau pinjam uang terus bank kasih uang aja gitu. Sekian, saya mau pinjam 100 juta, ya udah kasih 100 juta nanti pulangin ya dalam sebulan, enggak. Tapi bank minta sebuah jaminan. Nah, jaminan itu apa? Kenapa bank minta jaminan? Jadi itu sebagai prasyarat ya sebagai prasyarat supaya dia yang pinjam itu bisa mengembalikan, punya komitmen untuk kembalikan, atau mungkin sederhananya kalau dia nggak kembalikan ada jaminan itu yang senilai dari apa yang dia pinjam. Nah, Roh Kudus ini Tuhan Yesus katakan ini adalah jaminannya, meterainya gitu loh, ya, sehingga orang bisa percaya untuk pengembalian pinjaman yang tadi. Jadi Roh Kudus ini seperti meterai. Nah, Bapak Saudara, kalau kita misalnya mengadakan satu transaksi, perjanjian atau apapun ya, itu selalu diminta pakai meterai berapa sekarang? Dulu 6.000 ya, sekarang 10.000. Supaya sah gitu loh. Sah. Kalau tidak pakai meterai diragukan. Jadi gambarannya adalah seperti itu. Roh Kudus ini adalah meterai, dia adalah jaminan. Sebetulnya jaminannya yang luar biasa gini. Dirinya sendiri ya, pribadi daripada Allah. Roh Kudus, jaminannya diri sendiri. Tuhan sendiri jaminannya yaitu Roh Kudus. Luar biasa. Enggak hanya sekedar Tuhan ngomong saja, tapi dia memberikan jaminannya. Yaitu dirinya sendiri, yaitu Roh Kudus. Mari kita lihat. Nah, ayat-ayat itu menyebut bahwa Roh Kudus adalah materai, tanda kepemilikan yang sah. Jadi sah. Kita ini adalah sah milik Tuhan karena Roh Kudus. Diberikan bagi setiap kita yang dipilih Bapa, ditebus. Yang menjadi jaminan bahwa posisi kita di dalam Yesus lebih kuat. Kalau ada orang yang ragu-ragu, Roh Kudus ini memberikan kepastian, jaminan. Kita adalah anak-anak Tuhan. Amin. Karena Rohnya sendiri yang dimeteraikan dalam kita, jaminan Rohnya adalah jaminan pasti. Jadi jangan lagi merasa ragu, jangan lagi merasa takut. Ya, siapa posisi kita sebenarnya di dalam Yesus. Keselamatan itu pasti kita terima. Amin, Bapak Saudara. Saya langsung yang bagian terakhir. Nah, apa yang kita terima di dalam Yesus? Kekayaan rohani di dalam Kristus. Dalam Efesus tadi, pasal 1 ayat yang ketiga, mencatat bagi kita, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Berkat rohani itu menjadi bagian janji yang Tuhan pasti nyatakan bagi setiap kita, ya, orang percaya yang dipilih oleh Bapa. Sebelum dunia dijadikan kita sudah dipilih untuk diselamatkan. Luar biasa, ada jaminan. Enggak hanya itu saja, tapi janji Tuhan. Tuhan memberikan segala berkat rohani di dalam surga. Itu berarti di dalam Kristus kita adalah orang-orang yang kaya akan segala berkat rohani. Bapak Saudara, kenapa saya kasih catat merah ya? Berkat rohani itu tidak sama dengan berkat jasmani.
Nah, kalau kita lihat Alkitab, Tuhan selalu mengutamakan bicara tentang hal-hal yang rohani. Tapi juga tidak menutup kemungkinan ya. Karena firman Tuhan kan katakan begini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Waktu kita punya sebuah sikap yang benar, prioritas yang benar, maka yang lain-lainnya itu, ya berkat-berkat kehidupan ini yang jasmani Tuhan bilang kan, kebajikan, kemurahan akan mengikuti aku. Ada prinsip mari cari uang, artinya ngejerin uang tuh. Orang berusaha, uang mah terbang terus lari. Tapi kalau kita percaya di dalam Tuhan, uang yang ngikutin kebajikan, kemurahan, nah kita jalan. Kalau kita sungguh-sungguh benar di dalam Tuhan, berkat Tuhan itu dilimpahkan. Amin. Nah kita lihat terangannya. Jika kita adalah orang yang diberkati, nah ini diberkati, maka mindset atau mentalitas pola pikir kita berubah dan menyesuaikan dengan fakta yang ada. Mentalitas kaya, nah kaya ya, konsep berpikir yang sudah dirubahkan akan diikuti sikap hidup dalam apa? Kemurahan hati. Nah perhatikan saudara, sedangkan mentalitas miskin selalu ingin mengambil dan menerima. Sebetulnya semua itu dimulai dari sini juga. Hati ini dekat sama ini. Firman Tuhan juga katakan gini, apa yang dipikir orang tentang dirinya itulah dia. Jadi kalau ininya benar sesuai firman Tuhan, mentalnya benar gitu. Itu kan mentalitas kaya diikuti sikap hidup dalam kemurahan hati. Mari saya agak catatan sedikit. Ciri orang murah hati apa? Lebih suka memberi daripada menerima itu. Jadi belum jaminan bahwa seseorang kaya, ya orang kaya harta gitu ya, dia suka memberi, ukurannya enggak seperti itu. Makanya saya catat di sini ya, nanti kita belajar sedikit. Masih ingat bahwa saudara waktu lalu saya sempat sampaikan dalam 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 8 itu. Jadi ini surat kepada jemaat, surat Paulus kepada jemaat Tuhan di Korintus ayat 6-7 kita lihat nih. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ya saya ingatkan kembali ya, kisah ini latar belakangnya kenapa sih. Jadi jemaat Korintus ini sudah punya janji ya untuk apa memberikan pelayanan kasih gitu. Tapi janjinya itu tidak direalisasikan gitu. Terus sampai setahun janji. Nah Paulus itu dia kan membangun banyak jemaat. Jadi jemaat itu diberikan apa kepada Paulus, diajarkan ayo kita belajar memberi. Ada jemaat-jemaat Tuhan, kan dia bangun banyak gitu ya gereja Tuhan. Jadi ada satu tempatnya jemaat di Yerusalem itu begitu miskin luar biasa. Jadi Paulus ini mengkolek, yuk kita menaburlah gitu ya. Jadi berkat untuk jemaat Tuhan di Yerusalem yang begitu miskin. Nah, salah satunya yang ingin memberikan adalah jemaat Korintus ini. Tapi cuma ngomong tok gitu, nggak realisasi. Sampai setahun akhirnya Paulus ngomong ini. Nah dia membandingkan dengan jemaat Makedonia. Nah jemaat Makedonia ini adalah jemaat yang begitu miskin luar biasa. Sulit bahkan dalam penderitaan. Tapi yang luar biasa mereka itu dengan memberikan dari kekurangan mereka. Bahkan dalam situasi sulit tapi mereka memberikan. Jadi Paulus bilang, nah jemaat Korintus ini jemaat yang kaya luar biasa. Tetapi jemaat Makedonia, jemaat yang sulit itu mau memberi, dia kasih contoh gitu loh. Nih jemaat ini yang sulit begitu dalam penderitaan, tapi dia punya hati untuk memberi. Jadi betul, memberi itu bukan bicara soal kaya atau miskin. Betul, tapi ini soal hati. Maka dikatakan, camkanlah, dia bilang, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Jadi kalau kita nabur sedikit, jangan berharap banyak. Betul nggak? Ada orang yang kalimat gini, mengharapkan sesuatu yang luar biasa, tapi melakukan yang biasa. Bisa nggak? Mustahil. Melakukan hal yang biasa, tapi mengharapkan yang luar biasa. Nah ini firman Tuhan ini mengajar buat kita. Kamu pengen diberkati limpah, ya tapi perlu diperhatikan saudara ya. Motivasi itu penting, kita terus cek. Kamu mau diberkati luar biasa, ya taburnya dapat besar istilahnya. Tapi ini bukan konsep
mancing Tuhan. Tapi ini kenyataan gitu. Orang nabur sedikit, iya dapat sedikit. Nabur banyak, menuai banyak. Itu konsep hukum tabur tuai. Apa yang kita tabur, kita tuai. Ini dalam hal ini bicara tentang berkat gitu ya. Nah, tapi ada orang yang salah kan konsep, oh gitu. Jadi bagaimana ya, oh ya saya tabur banyak deh supaya saya dapat banyak. Konsepnya salah. Kalau seperti itu salah, makanya jadi ketika orang, makanya terus ayat 7 diperjelas oleh Paulus untuk mereka, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati karena paksaan. Jadi karena mungkin rasanya terpaksa dia, padahal ada kebutuhan-kebutuhan, tapi dia korbankan itu, tapi dengan terpaksa. Paulus kasih jelas, enggak peduli seberapa yang kamu punya, berilah dari apa yang ada padamu kan, bukan dengan apa yang tidak ada padamu. Yang penting hatinya apa? Rela, enggak sedih hati, tapi ngerti gitu loh. Oh pemberian saya ini, jemaat ini dengan sukacita untuk mendukung orang-orang yang kesulitan, jemaat di Yerusalem. Dikatakan sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kalau kita ngasihnya dengan ngedumel, terpaksa, itu enggak jadi berkat, Bapak Saudara. Kalau kita pun gitu ya, misalnya ada orang memberi tapi mukanya asem gitu, rasanya terimanya bagaimana? Tapi kalau orang itu memberi dengan sukacita, wah kita nerimanya juga dengan lego ya, wah seneng gitu. Nah lihat apa yang lihat hasilnya. Kalau kita melakukan ini, maka ayat 8 ini menjadi jawabannya. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebaikan. Kecukupan dalam segala sesuatu. Secara rohani kita dicukupkan, dipuaskan, betul? Ya kita ngalami jamahan Tuhan waktu bersekutu dengan Tuhan, ya kan memuji menyembah Tuhan, melakukan firman Tuhan. Kita kecukupan, ya. Ya makanya firman Tuhan juga bilang sih bicara tentang jasmani, berilah doa, berilah kami hari ini, berilah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Kalau ngomong makanan itu secukupnya. Kalau lebih pasti nanti terjadi sesuatu. Ya, saya masih ingat Pak Kris waktu itu sampaikan ada orang-orang yang bahasanya rakus gitu ya. Soal makanan gitu. Itu jadi penyakit. Makanya betul ya Tuhan bilang, berilah kami pada hari makanan kami yang secukupnya. Kalau soal makanan secukupnya. Gitu. Yang lain kalau kita sesuai firman Tuhan pasti dikatakan berkelebihan di dalam segala sesuatu. Nah, kemudian juga tidak hanya itu, dalam berbagai kebajikan. Kalau kita ngerti akan hal ini, Tuhan akan limpahkan setiap kita. Berkat Tuhan itu pasti akan dinyatakan kalau kita mengerti prinsip ini. Jadi kalau jadi orang percaya, sudah ngerti firman Tuhan, hidup kita di dalam Yesus, kita harus memiliki sikap murah hati. Orang murah hati pasti murah rezeki, karena dia punya toko namanya Sri Rezeki, berkatnya terus ngalir gitu. Tapi kalau kita melakukan firman Tuhan, kita jadi pribadi yang murah hati, pasti jaminan Tuhan akan dinyatakan dalam hidup kita. Amin. Saya tutup dengan ini, kaya itu, bukan seperti itu maksudnya ya, kaya gitu ya, kaya, sugih ya. Bukan seberapa banyak memiliki apa yang ada pada kita. Dia orang kaya ya, rumahnya 4, mobilnya 2, istrinya 4. Ngawur itu. Pokoknya semua ada, kaya. No, sebetulnya kekayaan sejati itu apa? Dinilai bukan seberapa banyak dia punya apa-apa gitu. Tapi seberapa banyak dia memberi, walaupun dia nggak punya mobil, nggak punya rumah mungkin gitu ya. Tapi dia punya hati yang memberi. Nah, memberi kan nggak selalu bicara soal materi ya. Memberi pertolongan, memberi senyuman, macam-macam, memberi nasihat. Banyak memberi hal-hal yang positif kepada orang lain. Itu baru disebut kaya. Jadi mohon maaf saya katakan, ada orang-orang yang sombong, saya kaya. Kaya yang sejati bukan itu. Tapi seberapa banyak kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Seberapa banyak bukan apa yang kelihatan di luar ya, apa yang ada pada kita, materi kita. Tapi seberapa banyak orang tahu kita punya hati yang bermurah hati, punya kemurahan untuk menolong orang. Hidup kita jadi berkat, itu baru namanya kaya. Amin. Kasih tahu kiri kanan, kamu kaya di dalam Tuhan. Kita kaya di dalam Tuhan. Makanya jangan pelit-pelit gitu. Saya tutup ya. Jadi di dalam Kristus yang pertama
ada jaminan keselamatan. Keselamatan itu pasti ya. Jaminannya adalah Roh Kudus. Dan di dalam Kristus, janji firman Tuhan, Tuhan terus menambahkan kekayaan rohani dalam Kristus ya. Bukan hanya bicara soal materi, tetapi karakter, semua hal-hal yang baik, ya hal-hal yang rohani, Tuhan terus tambahkan dalam hidup kita. Amin. Amin firman Tuhan, mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami sekali lagi belajar siapa diri kami sesungguhnya di dalam Engkau. Bahwa setiap kami adalah pribadi yang berharga di mata-Mu Tuhan. Karena begitu berharganya kami bagimu. Engkau sudah mati bagi kami, menebus kami dengan darah-Mu yang mahal. Karena setiap kami adalah biji mata-Mu Tuhan. Apapun keadaan kami hari ini, mungkin manusia, dunia boleh memandang setiap kami tidak berarti. Kami dikucilkan, kami mendapatkan perlakuan yang tidak baik, banyak hal yang kami terima ya Tuhan. Yang mungkin membuat kami menjadi lemah, menjadi takut. Tapi hari ini firman-Mu berbicara bagi setiap kami. Bahwa kami adalah pribadi yang berharga di mata-Mu Tuhan. Setiap kami adalah ciptaan-Mu yang mulia. Maha karya Engkau sendiri ya Tuhan. Biarlah kami boleh memiliki pengertian ini. Boleh memandang diri kami sebagaimana Engkau memandang diri kami Tuhan. Bahwa setiap kami berharga di mata-Mu. Dan tidak hanya saja Engkau memberikan keselamatan itu, tapi Engkau menjaminnya bahwa keselamatan yang kami terima adalah keselamatan yang pasti. Roh Kudus menjadi jaminan akan keselamatan setiap kami. Bahwa kami adalah milik-Mu yang tidak akan bisa diambil oleh apapun Tuhan. Setiap kami sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Sungguh setiap kami adalah milik-Mu yang berharga. Dan tidak hanya keselamatan kerohani. Kami percaya dulu kami diselamatkan, hari ini diselamatkan. Dan ke depan pun kami akan diselamatkan. Kami percaya keselamatan yang Tuhan beri tidak hanya bicara soal kami akan dibawa ke surga bersama-sama dengan selamanya. Tapi sepanjang kehidupan kami sambil kami terus menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Engkau terus memenuhi kami, melimpahi kami dengan kekayaan rohani. Sehingga hidup kami selama kami ada Tuhan. Kami mengerti akan tujuan hidup kami. Bahwa hidup kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Menjadi pribadi-pribadi yang kaya. Murah hati ya Tuhan. Sehingga hidup kami boleh menjadi saluran berkat. Hidup kami memuliakan Engkau. Orang lain boleh melihat ada Kristus dalam hidup kami. Orang lain boleh melihat sungguh-sungguh bahwa orang Kristen siapa kami. Adalah orang-orang yang di dalam Yesus. Adalah orang-orang yang murah hati. Hidup senantiasa berkemenangan. Terima kasih Tuhan, memberkati umat-Mu Tuhan, meteraikan setiap firman Tuhan ke dalam kehidupan kami. Sehingga melalui firman Tuhan kami boleh terus berjalan. Mengisi hidup kami Tuhan dengan tujuan-tujuan yang datangnya daripada Tuhan. Sehingga hidup kami sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Hidup kami jadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Pada pagi hari ini, mari kita semua sungguh-sungguh menyiapkan hati kita, hidup kita. Perjamuan ini bukan menjadi perjamuan yang rutinitas ya, setiap bulan kita adakan. Tapi sungguh-sungguh
kita melakukannya dengan rasa syukur kepada Tuhan. Kita mengerti pengorbanan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita bukan hal yang biasa. Tuhan sudah menebus kita dengan darahnya yang begitu mahal. Hari ini sekali lagi kita boleh menerima setiap roti dan anggur ini yang adalah perlambangan daripada tubuh dan pengorbanan darah Yesus. Dengan syukur, mari sekali lagi kita berdoa. Bapa, di hadapan kami ada roti dan anggur yang adalah lambang daripada korban-Mu di kayu salib. Hari ini kami mengingat betapa kasih-Mu besar dalam hidup kami. Dengan darah-Mu yang mahal Engkau menebus setiap kami. Hari ini kami tidak memperingatinya, mengenang dengan biasa-biasa. Tapi biarlah sungguh-sungguh hati kami bersyukur Tuhan. Sebab kami tahu tanpa darah pengorbanan-Mu Tuhan, kami tidak akan selamat. Kami selamat oleh hanya kemurahan kasih anugerah-Mu semata-mata. Biarlah ini menjadi pengingat akan setiap kami. Bahwa Engkau sudah berkorban bagi kami, Engkau mati bagi kami. Dan biarlah ya Tuhan melalui anggur dan roti ini yang sebentar kami makan dan minum. Juga mengingatkan bahwa Engkau ada di dalam hidup kami. Engkau tinggal bersekutu bersama dengan kami. Kami tahu kami tidak ditinggalkan sendirian Tuhan. Ada Engkau yang senantiasa beserta dengan kami. Kuduskan roti dan anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan untuk setiap pribadi yang ada di tempat ini. Ada hal-hal yang tidak berkenan Tuhan dalam kehidupan kami. Baik lewat perkataan, ucapan, pikiran Tuhan yang baik kami sengaja maupun tidak sengaja. Ampuni kami Tuhan. Kuduskan kami sehingga kami boleh layak ambil bagian Tuhan. Dalam perjamuan kudus ini Tuhan. Sucikanlah hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkatilah roti dan anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari para hamba Tuhan boleh bagikan roti dan anggur kepada jemaat Tuhan. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau membayar hidupku. Oleh segenap kasih dan pengorbanan-Mu, Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku serahkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana ya Tuhan. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih Dan pengorbanan dan pengorbanan-Mu, Ku
cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku serahkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti Yang Kau ingini. Mari sambil bangkit berdiri, naikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia ya Tuhan, Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti Yang Kau ingini. Ku telah mati, ku telah mati. mati dan tinggalkan Kami mau tinggalkan cara hidup kami yang lama Tuhan, cara hidupku yang lama. yang sia-sia tidak berarti Tuhan. Semuanya Sebab kami telah memiliki kehidupan baru di dalam Engkau Tuhan Yesus. tak berarti Hidup kami menjadi berarti di dalam Engkau Tuhan. lagi. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepadamu. Ku letakkan Pada mezbah ya Tuhan. Jadilah ya Tuhan jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari sembah Tuhan. Oh, syaralaba. Terima kasih karena pengorbanan-Mu. yang lama. Semuanya sia-sia Terima kasih Tuhan. dan tak berarti lagi. Hidup ini Ku ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti Yang Kau ingini. Jadilah ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari angkat roti di tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Roti yang adalah menjadi lambang daripada korban Yesus di atas kayu salib. Ia sudah mengorbankan nyawanya bagi setiap kita. Renungkan akan kebaikan dan kasih Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makan dengan syukur dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari angkat cawan anggur di tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari minum dengan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, mari naikkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik, oh terima kasih Tuhan. Tak dapat kami balas segala kebaikan-Mu selain sembah. Kami terima kekayaan rohani daripada-Mu. Kami terima keselamatan kekal Tuhan. Kami terima kesembuhan itu. Kami terima kemenangan. Kami terima pemulihan. Kami terima pertolongan. Kami terima kuasa kasih dan mujizat-Mu pagi ini. Kami terima kelepasan. Kami terima kebebasan di dalam Engkau. Kekuatan yang baru. Kemenangan di dalam-Mu Yesus. Kami terima kesembuhan daripada-Mu. Ya ralabaya syandara rabatakaralamaya se. Terima kasih Tuhan. Mulutku penuh dengan
sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu. Sekali lagi, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Haleluya. Berikan tepuk tangan, sorak-sorai ucapan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau layak terima sembah, Kau layak terima pujian selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Kami diselamatkan, kami ditebus, dan kami menerima segala yang baik di dalam Kristus. Terima kasih. Hari ini Tuhan kami boleh mengingat kembali pengorbanan-Mu melalui perjamuan kudus pada pagi ini. Lewat roti dan anggur kami diingatkan, kami dikuatkan ya Tuhan, kami diberkati. Terima kasih. Teruslah ya Tuhan Engkau memberkati umat-Mu. Engkau menolong, Engkau memelihara, Engkau menjamin setiap kami. Sehingga hidup kami penuh dengan kemenangan demi kemenangan. Apapun yang ada, kesulitan, pergumulan hidup yang kami hadapi, kami tahu Tuhan bersama dengan kami. Apapun yang terjadi ya Tuhan, tidak ada yang dapat memisahkan kami daripada-Mu Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Terima kasih. Dengan ucapan syukur kami berdoa. Haleluya, bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan duduk kembali Bapak Ibu kasih Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala Denny, Pendeta Muda Denny Wijaya yang telah memberikan firman Tuhan. Bapak Ibu diberkati. Amin. Saya kira kasih dan kemurahan Tuhan melimpah atas hidup kita masing-masing. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan akhiri ibadah pada hari ini dengan penuh ucapan syukur. Saya undang Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan untuk berdiri bersama-sama. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan, Allah yang mengasihi-Ku, Allah yang memelihara-Mu. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan, Allah yang mengasihi-Ku, Allah yang pelihara, Allah yang memelihara-Ku selamanya. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan Yesus, buat kehadiran-Mu di tengah-tengah setiap kami, melawat kami. Biarlah hati kami, hidup kami terus terfokus, terarah kepada Engkau. Terima kasih buat setiap berkat rohani yang Kau nyatakan bagi setiap kami. Sebentar kami akan pulang, kami akan undur diri dari tempat ini. Biarlah kami boleh pulang dengan terima berkat yang berkelimpahan daripada Bapa di surga. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, angkat tangan kita tinggi di hadapan Tuhan. Pulanglah terima berkat daripada Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.
sungguh